Bapak Ibu guru hebat, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aristadiah Marleni, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan. Kali ini saya akan membuat tugas koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pada modul 1.1. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak, baik secara lahir atau batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun. Pendidikan memberikan ruang kepada murid untuk tumbuh secara utuh agar mampu memuliakan diri sendiri dan orang lain serta bisa hidup mandiri. Ada 3 poin penting dalam membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Jadi, sebelum mempelajari modul 1.1, saya menganggap murid adalah seseorang yang siap mengikuti perintah gurunya, apapun itu. Jadi, murid itu adalah ibarat kertas kosong yang bisa digambar atau ditulis oleh guru sesuai kemauannya. Jadi, sesuai kemauan dari guru tersebut, ingin membuat muridnya seperti apa. Namun, setelah mempelajari modul 1.1, ternyata murid itu memiliki kodrat alam masing-masing, sehingga setiap murid itu memiliki kemampuan masing-masing yang berbeda. Kemudian, murid juga memiliki bakat sendiri-sendiri sebagai objek dalam pembelajaran di kelas. Murid juga adalah selembar kertas yang sudah penuh dengan tulisan namun masih suram. Disinilah tugas guru menuntun dan menebalkan tulisan yang ada di dalam murid agar ia dapat mengembangkan kodrat alam sesuai dengan kodrat zaman. Nah, sebelum mempelajari modul 1.1 ini juga, saya menganggap semua murid bisa mengikuti semua penjelasan guru, asal mereka mendengarkan dan memperhatikan penjelasan guru dengan baik, tentunya dengan berlatih dengan baik pula. Kemudian saya juga menganggap pembelajaran hanya proses transfer materi pelajaran saja, dan saya hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Namun, setelah mempelajari modul 1.1, yang pertama, murid adalah pemegang kendali. Jadi, murid sebagai subjek pembelajaran, merekalah yang memegang kendali pembelajaran. Pendidik harus bisa menjadi fasilitator belajar peserta didik agar mereka dapat menjadi manusia seutuhnya. Jadi, di sini tugas pendidik hanya sebagai fasilitator atau yang menjembatani saja. Semua pemegang kendali dikembalikan kepada murid. Kemudian yang kedua adalah transfer materi pelajaran. Tugas guru itu sebenarnya tidak hanya mentransfer materi pelajaran saja, namun membuat murid memahami pentingnya materi yang dipelajari, menumbuhkan budi pekerti, membantu mereka mengidentifikasi manfaatnya untuk diri sendiri yang kemudian bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga adalah nilai hanya aspek kognitif. Masih banyak di sini guru yang menganggap bahwa nilai siswa atau murid itu hanya diperoleh dari aspek kognitifnya saja. Padahal dalam penilaian ini kita tidak boleh hanya melihat nilai kognitifnya saja, tetapi juga afektif dan psikomotoriknya juga. Karena ketika penilaian ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dan menjadi penentu keberhasilan murid tersebut. Sebelum mempelajari modul 1.1 juga, di sini saya hanya menganggap ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting
penting daripada memahami karakteristik murid. Kemudian dalam mengajar di kelas hanya terfokus pada penyelesaian kurikulum saja. Dan yang terakhir, pembelajaran berpusat pada murid itu hanya wacana atau judulnya saja. Karena pada kenyataannya di kelas guru masih mengendalikan proses belajar atau sebagai sumber ilmu. Di sini tidak membebaskan murid untuk memilih sumber belajarnya. Namun setelah mempelajari modul 1.1, materi itu lebih penting dari karakter yang sebelumnya menganggap seperti itu. Harus mempelajari karakteristik murid. Jadi, karena murid ini dilahirkan dengan berbagai karakteristik yang unik, sehingga dalam proses penyampaian materi harus disesuaikan dengan karakteristik murid. Jadi, guru itu tidak hanya memberikan materi-materi saja, namun juga harus mengetahui bagaimana karakteristik muridnya di dalam kelas, karena tidak semua murid memiliki karakteristik yang sama. Kemudian yang kedua adalah terfokus pada kurikulum. Dalam pembelajaran yang terpenting bukanlah penyelesaian kurikulum dan ketuntasan belajarnya saja, namun bagaimana anak dapat mengembangkan minatnya sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, menuntun anak menjadi manusia yang berbudaya. Kemudian yang ketiga adalah menghamba kepada murid. Maksudnya, pembelajaran seharusnya berpusat kepada murid. Anaklah yang menjadi subjek yang aktif membangun pengetahuannya sendiri. Guru hanya sebagai motivator atau fasilitator. Murid berhak memilih apa yang akan menjadi sumber belajar bagi mereka. Jadi murid di sini lebih aktif dan guru hanya sebagai fasilitator yang menjembatani apa yang dimau oleh murid tersebut. Dari proses pembelajaran sebelum dan setelah mempelajari modul 1.1 ini sudah ada mulai peningkatan, di mana sebelum mempelajari modul 1.1 ini pembelajaran tidak terlalu aktif, tapi setelah mempelajari pembelajaran lebih aktif lagi dengan berkolaborasi dengan murid. Jadi murid tidak hanya duduk diam mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru, namun mereka juga diberi kesempatan untuk membuat atau memberikan pendapat mereka sendiri-sendiri. Jadi mereka juga belajar berkolaborasi dengan kelompok, bekerja sama, kemudian aktif dalam proses belajar mengajar. Lalu yang terakhir, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Selain dalam mengaktifkan kelas yang sudah saya lakukan, di sini saya juga merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center. Jadi di sini selain menggunakan metode student center, saya juga menggunakan metode atau model-model pembelajaran yang lebih interaktif dan menyenangkan lagi, terutama dengan menggunakan berbagai media-media yang lebih bagus, yang lebih menarik siswa untuk proses pembelajaran. Kemudian menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Selain itu, pembelajaran tidak lagi menuntut, tapi menuntun. Dan yang terakhir, mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Ini adalah yang penting yang harus dilakukan sebelum memulai proses pembelajaran. Sebagai guru atau pendidik harus mengenali karakter dan latar belakang murid, karena mereka tidak sama, tidak memiliki karakter dan latar belakang yang sama, sehingga dalam proses pembelajaran kita tidak bisa menyamakan mereka. Ada yang berkarakter A, ada yang berkarakter B, kemudian latar belakang murid itu juga berbeda-beda. Dari situlah guru nanti akan melakukan proses pembelajaran yang disesuaikan. Demikian refleksi dan kesimpulan modul 1.1 dari saya. Salam dan bahagia Bapak Guru hebat seluruh Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.